Pak selalu viral yang lihat Pak di TikTok, Facebook, di YouTube gitu. Wih, yang viralnya biasanya benturan terus dengan mantan bupati. Pak Giri Prasto bilang, lajah nak malu naik. Hijau ada ibah berturut-turut gitu. Di Bandung kan bilang air Kuta Selatan. Mohon maaf, iya. kok saya selaku penyumbang devisa terbesar, kok air saya tidak dapat di daerah Pecatu contoh. Emang serius? Masih ada kesulitan air di Bandung? Ya, yang punya hak pilih itu adalah masyarakat. One man, one vote. Siapapun masyarakat punya hak yang sama. Nah sehingga kalau beliau mengambil projurunya, saya mengambil masyarakatnya. Kalau mau Bandung tentunya yang lebih banyak kan begitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksema niki Bapak Iwayan Suyasa. Akhirnya kita yang bisa mengundang calon Bupati Badung yang lagi hits sekarang. Terima kasih. Semua. Pak selalu viral yang lihat Pak di TikTok, Facebook, di YouTube gitu. Wih, yang viralnya biasanya benturan terus dengan mantan bupati. Yang dulu sampai membuat mantan bupati Badung Pak Giri itu nantang sampai tentang mejaguran di sepakan lawan dia. Berarti hubungan tidak baik sekarang sama Pak Giri, Pak? Gimana? Enggak, kita jujur kalau dengan Pak Giri Prasto kami sangat dekat sekali, bersahabat, berteman, karena kami dari sekolah perhotelan dulu dari tahun 91 yang kira kami satu alumni BPLP Nusa Dua. Oke. Ya, terus dalam pergaulan sehari-hari kita sangat dekat, dan begitu pula di hubungan pemerintahan. Saya sama beliau pertama tentunya di Wakil Rakyat, tentunya bersama-sama. Di pemerintahan pun beliau adalah bupati, saya juga bagian dari pemerintahan adalah DPRD, wakil ketua DPRD. Nah sehingga kita selalu dekat dalam konteks pemerintahan dan pertemanan. Nah ada halnya memang dalam konteks politik. Karena sekarang berkompetisi gitu Pak ya. Tentunya berpolitik itu kan dalam konteks perjuangan masing-masing, ya bagaimana kita saling membranding diri, mencari popularitas dan elektabilitas, ya sehingga ada hal-hal yang tentunya saling minimal membranding dirinya seperti apa kan begitu. Kita hargai, tapi pada intinya kami tetap komit. Kalau saya pribadi, sahabat itu terpenting, teman itu adalah sejati. Siap Pak. Kalau bicara Badung Pak, saya buka Facebook, setiap buka Facebook pasti peperangan antara Baser. Wih paling panas tuh kalau pilkada Badung ini kalau lihat media sosial di Facebook kan. Wih saling perang nih antara pendukungnya kerah gitu. Memang setiap pilkada dinamikanya begitu Pak ya. Kalau Pak sering buka medsos Pak? Saya sih tidak terlalu. Tidak terlalu. Saya tidak mikirin hal itu. Yang jelas saya bagian dari calon, tetap harus mengedukasi, mengedepankan jujur, etika dan moral dalam konteks perhelatan politik. Karena bagaimanapun itu hanya kepentingan sesaat. Oh gitu. Nah, bagi saya kalah terhormat, menang bermartabat, itu prinsip saya. Siap. Harapan kami kalau pendukung, mohon maaf, mungkin beliau punya idealis ideologi ataupun fanatismenya tinggi. Terkadang medsos itu memancing-mancing sesuatu, jadinya ya mohon maaf seperti itu. Tapi kiranya biarkanlah mereka seperti perang di udara daripada perang di darat kayak gitu. Kalau saya baik perang di udara, mereka bisa menyampaikan unek-unek penatnya daripada perang di darat sampai baku hantam dan lain sebagainya. Bukan bagi kita mengedukasi, penting juga perbedaan itu kita saling menghargai dan menghormati. Nggih. Kalau zaman media sosialnya emang tiang semang marah bangun nih ngopi Pak. Wih bau kene tepuk videonya. Wis. Bau mantegan kene blar gitu. Waduh. Aduh. Kayaknya dinamika semakin mendekati pencoblosan kayaknya semakin panas tensinya. Benar. Dan terakhir yang viral di Badung itu kan
Pak D Gajah yang pidato juga menggebu-gebu. Saya ke Tabanan ada intimidasi, ke Badung juga sama intimidasi. Dan Pak Suyaso juga sudah menjelaskan bahwa kondisi gimana di Badung. Mungkin Pak bisa jelaskan Kalau lagi. bicara sekarang kan Intimidasi yang gimana itu di Badung itu? bagi kami sekali lagi kalau saya secara pribadi dalam konteks yang saya lakukan pada saat ini sebagai bakal calon yang sudah sah ditetapkan oleh KPU, bahkan sudah diberikan nomor urut dan tatanan sekarang sudah kampanye. Nah, maka pada prinsipnya segala sesuatu dalam konteks kampanye ya mencari bagaimana kita bisa menyampaikan visi misi kepada masyarakat khusus di Kramo Badung semuanya ya tentunya sebenarnya harus welcome semua elemen masyarakat dalam hal ini baik perjuru adat tentunya lapisan masyarakat yang lain memberi peluang kesempatan yang sama bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi misinya. Nah, kemungkinan ya sekali lagi kemungkinan salah satu paslon yang diberi kesempatan oleh, mohon maaf sekali lagi, oleh oknum tokoh-tokoh masyarakat sehingga terkadang kelihatan saya ataupun pasangan kami dengan Pak Putu Alit Yadinata agak sulit bagaimana bisa menyampaikan visi misi kepada lapisan masyarakat kalau tidak diberi kesempatan sesuai dengan paslon yang lain. Itu masalah intimidasi bagi kami sih tidak maksimal ataupun tidak begitu, tapi sekali lagi mungkin anggapan kalau bicara Pak senior kami yang merupakan juga calon gubernur, kami apresiasi, kami hargai. Intinya bagaimana kita mengurangi hal-hal yang dianggap intimidasi, itu maksudnya. Oke. Yang masih penasaran intimidasi dalam bentuk Pak Suyaso bilang prajuru di Badung itu tidak mengizinkan Pak Suyaso kampanye gitu konkretnya. Begini, artinya kan kalau sering kita sudah lihat di selebaran baik di media sosial bahwa pasangan calon yang satu memohon mengerahkan artinya mohon maaf bahasanya dengan bahkan surat resmi dari desa adat, dari Banjar adat memberikan peluang mereka untuk sosialisasi. Kalau kami mohon maaf tidak pernah diberi kesempatan ya artinya Pak sudah mau sosialisasi ke sana ya, tapi mereka tidak berani menerima. Tidak berani menerima gitu. Dengan public, alasan ya mohon maaf itu saya nggak pikir yang jelas kalau kita sudah memohon tidak dikasih di tempat yang publik milik wilayah mereka ya gimana kita hargai. Dan sekali lagi kami akan selalu berkomitmen menjaga situasi dan kondusif di Badung ya karena Badung merupakan tempat yang bagaimana kita bilang bagian dari mutiaranya Bali yang harus kita jaga bersama-sama. Ya, tapi yang jelas tentunya kami harus komitmen berkoalisi dengan masyarakat Kramo Badung karena mereka sama-sama memiliki hak pilih yang sama. Berarti maksudnya bukan intimidasi dalam konteks ancaman. Enggak. Ancaman bukan harus milih ini bukan begitu ya. Yang jelas saya tidak berbicara demikian, biarlah masyarakat menilai gitu. Oke, siap. Yang di Facebook di media sosial lihat statement Pak yang menarik ini ya. Prajuru boleh mendukung ke sana tapi kramonya dukung saya gitu. Iya, karena bagaimana itulah politik. Karena saya tidak mau kan banyakan kramanya. Ya, prajuru itu mungkin sudah karena mohon maaf beliau dijanjikan dinaikin gajinya. Oh gitu ya. Bahkan 100%. Apakah sudah naik atau belum saya nggak tahu. Artinya sehingga beliau belum naik ya. Saya belum tahu karena saya salah karena saya bukan prajuru kan. Saya nggak tahu dia mendapat sudah nggak kenaikannya. Gitu. Artinya beliau ya secara politik dimintai bantuan kan gitu. Kalau saya nggak pernah ngasih apa, gimana saya bisa minta bantuan pada prajuru kan begitu. Saya hanya bisa menyampaikan visi misi saya karena yang punya hak pilih itu adalah masyarakat. One man one vote. Siapapun masyarakat punya hak yang sama. Nah sehingga kalau beliau mengambil prajurunya, saya mengambil masyarakatnya. Kramo Badung tentunya yang lebih banyak kan begitu. Ya. Dengan kondisi yang begitu, Pak Suyaso tetap optimis Pak di Badung.
Kita dalam perhelatan kepentingan dalam konteks pilkada ini kan dasarnya demokrasi. Demokrasi itu harusnya diberi kesempatan dengan dasar aturan yang jelas, minimal 20% bisa partai itu bisa menelurkan bakal calon, bahkan berkoalisi dengan partai lain. Kedua juga independen pun juga bisa. Berarti komitmen kami, khususnya kami di Suyadinata, bagaimana kami yang merupakan masyarakat Kramo Badung sendiri ingin betul-betul memberikan suatu arti dan nilai di pemerintahan ke depan agar bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kramo Badung sesuai dengan visi kami. Membuat ataupun menjadikan masyarakat Badung sejahtera, bahagia dan merata. Yang semua itu memang bagi kami dan mayoritas tentunya masyarakat Kramo Badung belum didapatkan. Nah, sehingga kita sempurnakan di kedepannya menjadi lebih merata dan lebih bahagia. Saya ambil poinnya belum didapatkan gitu. Ya. Berarti sampai saat ini meskipun PBD Badung paling tinggi, PAD paling tinggi, masyarakat Badung belum sejahtera gitu menurut Pak saya. Ya, yang jelas begini. Seperti yang saya sampaikan, sejahteranya sebagaimana sejahtera itu, nah, bahagianya apakah betul-betul mereka bahagia, meratanya apakah sudah meratakan begitu. Artinya menurut kami dari persepsi kami belum merata. Belum merata. Ya. Masalah bahagia ataupun sejahtera masyarakat yang mana? Kita hargai juga yang sudah mendapatkan sesuatu dari kepemimpinan yang sudah ada, kita hargai, kita hormati. Tapi yang jelas kepemimpinan ke depan kan memang sudah berganti. Terganti figur karena sudah 2 periode. Berarti kita diberi kesempatan dengan sekali lagi bagaimana kita bisa mengabdi. Jelas memiliki visi dan misi. Apa sih yang kamu akan perbuat jika kamu diberi kesempatan sebagai Bupati Badung ke depannya? Yang tentunya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun yang sudah baik, kita sempurnakan ke depan kan begitu. Oke. Tiang juga sering mendengar celutukan begini di media sosial, Pak. Isu di grup WA, di media sosial. Badung melilan saya di Badung belum dimaksimalkan gitu, misalnya kabel semeraut, terus jalan katanya masih ada yang tidak bagus gitu di Badung, dan masalah lain lah gitu. Pak, saya melihat jalan, masa ada jalan yang belum, saya kan jarang juga lewat di Badung, Pak. Ya, pada prinsipnya segala sesuatu siapapun kepemimpin dalam periode-periode yang telah berlalu pasti ada plus minusnya. Nah, makanya saya bilang tadi visi kami kan sejahtera, bahagia, merata. Karena itu semua dasarnya dari masukan masyarakat yang belum menikmati hal tersebut. Kan begitu. Nah, makanya kami sempurnakan dengan merata. Hal-hal seperti memang karena bagaimanapun bicara Badung memang benar. PAD-nya begitu besar, pendapatan aslinya loh. Artinya memang dari pendapatan pajak hotel dan restoran skala prioritas itu hampir mendekati 8 triliun PAD-nya saja. Oke. Kalau APBD-nya yang mau ditetapkan hampir 10,448 ya 10 triliun 48 miliar 448 miliar di 2025. Tanda kuncinya apa yang kita tidak bisa perbuat untuk masyarakat Badung secara merata dengan pendapatan yang begitu besar. Kan itu kata kuncinya. Apa yang kita tidak bisa perbuat untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih. Kedua, fasilitas yang betul-betul qualified yang dirasakan bagus oleh masyarakat jika sudah ada pendapatan. Kan itu pertanyaannya semua. Ya bagi kami selama ini ada benarnya, banyak benarnya juga jalan yang belum terjangkau itu adalah jalan yang ada di Badung tapi milik provinsi. Ruas jalan yang melalui Badung tapi sehingga tidak Pemkab Badung tidak bisa membenahi karena aturan. Memang tidak bisa gitu, Pak. Bukan dia kalau memang aturannya strict itu adalah tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Akan tetapi pemerintah itu kan dinamis. Betul. Semua punya prinsip pemerintahan apapun baik desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan pusat. Sepanjang itu untuk kepentingan yang urgent, immediately artinya harus cepat tanggap, ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya, kan harus koordinasi. Perlunya koordinasi saja bagi kami. Istilahnya kita selaku Bupati Badung, ini adalah jalan provinsi, kita punya, mohon maaf,
basic keuangan kuat, kita koordinasi dengan provinsi. Kami ingin membenahi jalan provinsi yang dilalui di Kabupaten Badung. Ini demi juga bagaimana performa Badung. Kedua, demi pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Yang kira bisa. Buktinya sekarang Jalan Mambal sudah dibenahi oleh pemerintah Badung dengan koordinasi dengan provinsi. Artinya apa? Selama ini mungkin ada stagnasi informasi dan komunikasi. Yang dengar juga isu begitu kan dulu kan antara Pemka Badung dengan Pemprov ini kurang bagus ini. Kalau ranah itu saya tidak ikut-ikutan. Yang jelas pada prinsipnya hierarki organisasi kita harus selalu berkoordinasi. Siap. Kan masyarakat sudah banyak yang tahu juga sebenarnya kan. Sekarang karena lagi akur lagi, mungkin gitu. Okay. Dan yang heboh terakhir juga kan di TikTok, Facebook dan YouTube itu yang Pak Suyase dan Pak Alit ini disuruh melajah malu gitu. Pak Giri Prasto bilang melajah nak malu nah. Hijau ada ibah berturut-turut gitu. Itu sebenarnya gimana sih? Ini kan terkait dengan visinya Pak Suyase dan Pak Alit ini yang menganggarkan 1 miliar per Banjar, 2 miliar desa adat. Per desa adat. Banjar adat dan desa adat gitu Pak ya. Nah, menurut versi Pak Giri itu Ija ada hibah berturut-turut. Nah, tidak bisa katanya hibah itu berturut-turut. Nah, itu mungkin dari Pak Suyasa mungkin bisa dijelaskan Pak. Pada prinsipnya kita hargai memang ada aturan hibah dan lain sebagainya. Sekali lagi setiap pemimpin yang ingin menjadi kepala daerah ya, kalau sekarang ini kan bagian dari kita mau apa yang kamu akan perbuat jika kamu diberikan kesempatan untuk mengabdi di Badung selaku Bupati Badung kan gitu. Ya tentunya memang kita harus membuat visi dan misi. Kan begitu. Visi misi itu sudah didaftarkan ke KPU pada saat pendaftaran. Dan visi misi itu juga tentunya kita sudah tembuskan kepada pemerintah Badung melalui Bapeda yang tentunya dapurnya penyelenggara pemerintahan di Badung. Nah, tentu dan sekarang sudah diakui visi misi Siadinata sudah jelas hal seperti itu dan nyata artinya disetujui. Nah, begitu pula calon yang lain memiliki visi dan misi. Karena itu tanggung jawab moral kita selaku calon kepala daerah untuk berbuat jikalau kamu diberi kesempatan sebagai pemimpin kan begitu. Nah, mengenai kami jujur saya ini kan concern karena ada pemerintahan di Indonesia kan ada pemerintahan nasionalnya yang tentunya sampai ke Kaling di daerah presiden, ya ada camat, bupati, gubernur, termasuk terbawahnya ke kepala lingkungan. Kepala lingkungan. Nah, kalau kita dibalikan kita apresiasi ada 2 pemerintahan dalam tanda kutip kita adatnya dan dinas. Adat dinasnya kan saya sudah bilang. Makanya yang kenapa saya bicara seperti ini, bicara ke Banjar adat, desa adat. Karena jujur di Badung itu kan kami ingin mengapresiasi Kramo Badung yang mewakili Kramo Bali. Maksud kami karena pendapatan asli daerah Badung itu kan dari sektor pariwisata. Bahkan hampir 87% itu dari PAD-nya dari sektor pariwisata. Nah, kenapa pariwisata itu bisa berjalan dengan baik? Ya, pasca Covid juga ya, setelah Covid. Karena ini semua dasarnya tradisi, seni, adat dan budaya orang Bali secara umum. Kenapa? Beliau itu selalu memberikan rasa syukur kepada alam dengan mempersembahkan yadnyanya secara otodidak. Nah, misalnya ada rerainan, kajang kliwon, purnamo, tilem, dan lain sebagainya, piodalan. Begitu berkutatnya umat kita mengapresiasi dan mempersembahkan segala sesuatu kepada alam, begitu pula kepada manifestasi yang maha kuasa. Nah, inilah yang menyebabkan aura taksunya Bali itu muncul. Nah, pulau yang lain, apakah Pulau Bali itu bagus? Bagi saya secara kasat nyata, mohon maaf, kalau masih banyak pulau yang lain yang lebih bagus. Alamnya, ya, konteks alamnya gitu. Artinya masih banyak pulau lain yang bagus. Bahkan mohon maaf kalau di luar negeri bicara kan kondisinya pasti lebih bagus. Nah, kenapa orang bisa berbondong-bondong ke Bali? Bahkan ada tamu yang datang berulang kali, repeated guest itu. Ya karena Bali ini ada taksunya, ada aura positifnya. Taksunya itu yang sulit ya. Ya dasarnya apa? Ya karena
masyarakatnya. Kebiasaan, kebudayaan, tradisi itu oleh masyarakat yang tidak dipaksakan, tulus ikhlas mempersembahkan segala sesuatu. Nah, siapa yang mengapresiasi masyarakat kita ini kalau bukan pemerintah? Nah, maka kami bilang APBD ini, pendapatan ini adalah uang rakyat ya, yang dikelola oleh pemerintah, yang didasari atas pendapatan asli daerahnya dari sektor pariwisata. Yang dasarnya dari mana? Dari tradisi, adat, dan budaya. Nah, maka saya munculkan ke Banjar Adat karena jujur bicara Bali, segala sesuatu ya, baik suka maupun duka setelah keluarga masing-masing, semeton nyamannya adalah di Banjar. Banjar. Kenapa? Adalah Bali Banjar ada tungkukul orang meninggal, misalnya kramo berduka yang menyelesaikan kan sampai dari beliau mau dikubur dan sampai ngaben dan nyekah adalah kramo Banjar. Begitu pula saat suka, apa sukanya misalnya kawin dan lain sebagainya, jika diundang kramo Banjar menyelesaikan hal tersebut. Nah, tentunya perhelatan ini juga bagian dari pawongan, palemahan dan pariang ini juga semua tanggung jawabnya di Banjar Adat. Odalan Trikayangan, Banjar ini mendapatkan harus istilahnya berkewajiban untuk pengaturan piodalan. Yaitu kita bersama-sama kan. Ada misalnya bersama-sama melakukan fitriyatnya dalam konteks nyekah bersama. Itu semua kerama kita. Nah, inilah konsep kami, uang APBD itu kita berikan kepada kramo Banjar Adat 1 miliar itu kurang lebih ada 536 kalau saya tidak salah. Berarti 536 miliar untuk Banjarnya. Ya, untuk Banjar Adat. Banjar Adat. Dan desanya itu kurang lebih desa adatnya 122. Sama, desa adat itu kan merangkul semua Banjar-Banjar adat yang ada di masing-masing wilayah. Nah, berarti ada 122 desa adat yang ada di Badung. Kita apresiasi karena apa? Satu, penguatan LPD itu ada di desa adat. Karena secara ekspresio jabatan Bendesa Adat itu selaku penanggung jawab LPD. Nah, kedua, berarti kalau kita secara ekonomi kita berikan perhatian pada desa adat, mereka punya bagian dari yang menaungi desa adat yang dinaungi itu salah satunya mungkin pemangku, ya, trikayangan, pecalang dan lain sebagainya. Ataupun ada pendidikan serati, artinya pembuat banten itu. Berarti ini perlu kita berdayakan dan berikan perhatian penuh kepada desa adat melalui yang ada di elemen-elemennya. Nah, minimal pemangku ada yang memperhatikan, tentunya dari desa. Pecalang, dia ngayah begitu berat. Nah, perlu kita perhatikan. Nah, berikan dia dana yang bisa bergulir untuk melakukan suatu kegiatan, sehingga juga bisa mensupport keberadaan LPD karena disimpan uangnya dulu ya, diperhatikan sehingga LPD itu juga bisa berjalan oleh untuk masyarakat di sana untuk bisa membantu usaha-usaha kecil masyarakat dan lain sebagainya yang membutuhkan. Nah, tentunya apakah bisa atau tidak berturut-turut, yang kira regulasi itu akan mampu kita lakukan asal kita tetap berkoordinasi dengan aturan yang di atasnya. Intinya ada regulasi yang mengizinkan itu, Pak? Pasti. Itu pasti. Karena bagaimanapun di klausul 8 dari yang saya sampaikan tadi, hibah itu bisa dilakukan berturut-turut seperti contohnya di dinas di BNK yang nama di dinas narkoba, PMI dan sebagainya. Itu ada di klausul terakhirnya disesuaikan dengan aturan yang di atasnya. Masih bisa di klausul 8 itu mencari celah jika hal-hal yang kita inginkan bisa kita sepakati bersama di pemerintah. Yang jelas regulasi kita buatkan. Saya sempat nonton di YouTube kayak Pak Alit Yandinate menjelaskan itu bukan hibah bahasanya tapi transfer. Yang mana yang benar ya? Bingung jadinya. Yang jelas begini, berarti dari segala celah pun bisa memberikan kesempatan tentang hal itu. Makanya kita akan duduk bersama, kita buat suatu program, kita lakukan regulasi. Karena semua ada kajian, lakukan regulasi untuk tidak terjebak oleh mertemahang wisya kan begitu. Kita misalnya perujur adat kita, mohon maaf tidak paham dengan penggunaan uangnya nanti dan lain sebagainya. Itu ya nanti kita buat regulasi dan penjabaran melalui peraturan bupati kan gitu. Tentunya saya yakini itu akan berjalan dengan baik. Kalau bicara program sebatas itu
untuk Kramo Badung apa sih yang tidak mungkin kalau sudah ada APBD begitu besar. Anggap program kami itu sampai salah satu lagi Subak 150 juta per tahun ya. Santunan kematian yang bagus 25. itu ya, yang bagus sebenarnya pernah dilakukan, tentunya kita harus lanjutkan. Maka saya bilang tidak semua program yang terdahulu yang sudah baik kita harus kembali lakukan dan bahkan kita tingkatkan. Kita bukan menghormati ataupun mengharapkan orang meninggal, bukan. Karena lahir hidup mati itu kita tidak bisa, ya pasti. Nah, tapi bagaimana kita mengapresiasi, menghargai. Nah, kita tingkatkan menjadi 25 juta. Nah, artinya dulu yang dulu berapa? 10 kan dulu kan. Ya, Bu, lansia juga sangat disenangi program lansia ini ke dulunya yang mendapat 1 juta itu. Nah, karena bagaimanapun mereka sudah lanjut usia, minimal jika terjadi sesuatu dalam konteks sakit ataupun kepentingan, ada perhatian pemerintah. Jika pemerintah sudah mendapatkan hak yang lebih dari masyarakat, kenapa kita tidak kembalikan masyarakat di saat mereka membutuhkan, kan itu. Ya kita kembali berikan 2 juta per bulan, kan begitu. Nah, dan begitu pula inovasi-inovasi selalu kami berikan performan itu menghargai masyarakat di mana kita membutuhkan. Nah, di mana masyarakat membutuhkan, pemerintah harus hadir, itu intinya. Siap. Nah, yang Tiang ingin tanyakan soal visinya Pak Suyase itu, ada yang mengomentari visinya Bapak di Facebook kayak kalau nggak salah. Gimana ngelola uang desa aja kepala sudah sulit dulu katanya. Apalagi sekarang Banjar dikasih itu. Apa nanti tidak banyak yang akan kena kasus gitu. Gimana kemudian caranya Pak Suyase dan kalau terpilih itu biar visinya Pak ini tidak menimbulkan masalah kasus-kasus di bawah gitu ya. Baik, kalau dana desa itu dari pusat kan sudah makanya diawasi dan bahkan dikasih staf pendamping desa oleh pemerintah kan begitu. Nah sama kita pun juga akan memberikan suatu pendampingan bagi Banjar adat, bagi desa adat, karena bagaimanapun rule itu atau regulasinya kan harus jelas, dan bagaimana penggunaan dan manfaatnya itu juga harus diarahkan. Kalau sudah ada yang mendampingi, yang kira berjalan. Yang jelas bagi prinsip kami pertama, hak masyarakat itu harus dirasakan betul-betul oleh masyarakat yang memiliki APBD itu, daripada bicara aturan uang APBD kita terlalu banyak dibawa keluar daerah. Bukankah itu sebuah kewajiban, Pak? Leluhur Pak Coaco bilang di sini itu, leluhur kita di Bali memang sepakat menempatkan fokus mengelola pariwisata ada di Badung, sehingga nanti uangnya ini harus dibagi katanya keluar. Itu gimana sebenarnya? Nah, gini, kita ingin bicara dulu konteks wilayah daerah. Badung ada calon bupati, Gianyar dan sebagainya semua ada. Beliau juga ingin menjadi kepala daerah di masing-masing wilayahnya. Betul. Beliau kan punya visi misi di masing wilayahnya untuk mensejahterakan, membahagiakan apa itu namanya. Berarti dia punya tanggung jawab moral kepada wilayah daerah masing-masing. Kan itu dulu. Badung, bicara Badung dulu lah. Badung dulu baru ya masalah terakhir bahasa pariwisata. Ini kita harus filosofinya yang kemarin. Pariwisata saya bilang tadi ini kan taksunya adalah Bali. Tapi karena berkahnya didapat karena akomodasi wisata dominan ada di Badung. Pendapatan asli daerahnya di Badung begitu tinggi. Inilah ada suatu kesepakatan bersama seperti yang disampaikan tadi untuk menghargai wilayah kabupaten kota yang lain yang ada di Bali. Pertama yang tentunya pendapatannya kurang selain Gianyar, Denpasar dan Tabanan. Itu diberikan ya penyisihan pajak hotel dan restoran itu disesuaikan dengan kesepakatan. Misalnya 10%, 15%. Nah sekarang dirubah. Karena kalau dulu itu pengelolaannya karena lintas kabupaten kota dan tidak menimbulkan, mohon maaf nih sekali lagi, kepentingan-kepentingan politik pragmatis. Seperti yang sudah mohon terjadi. Maaf bagi saya yang sekarang, kalau walaupun itu uang Badung, kalau dulu diberikan kepada provinsi, karena provinsi itu bagian dari leadership perpanjangan pusat yang bisa tentunya di atas kabupaten kota. Kan gubernur membawahi bupati dan wali kota. Secara filosofi hierarki masuk.
Sehingga beliau uang kita berikan transfer ke Bali, Balilah memberikan kepada kabupaten kota untuk sekali lagi concern kepada pemeliharaan tempat-tempat objek-objek wisata. Karena uang ini kan uang pariwisata untuk memberikan berkah kepada masyarakat di kabupaten kota lain untuk menjaga pariwisata ini agar satisfies, tetap nyaman, kan begitu. Itu skala prioritas. Itu filosofi pertama. Nah, sekarang karena mohon maaf, nggak tahu saya dikembalikan karena politik ke Badung pada saat pencalonan mohon maaf kemarin. Jadinya Badung memberikan bantuan-bantuan kepada kabupaten kota, bahkan seluruh Bali sekarang. Nah, dengan dasarnya peraturan bupati. Itu mohon maaf Pak, itu yang punya kewenangan pajak hotel restoran ini dibawa ke provinsi ataupun tetap di Badung itu Bupati Badung atau Bupati artinya Badung sekarang begitu. Kalau dulu kan kalau kita bicara kesepakatan, kita kan duduk bersama. Nah, antara kabupaten kota yang lain bahkan gubernur sebagai moderatornya di dalamnya. Sebagai pucuk kita yang bisa memberikan suatu gambaran. Walaupun itu uang Badung, ya. Ini penyisihannya loh, bukan semua PHR. Kalau minimal kalau ke desa dinas, kalau di Badung itu kan minimal 10% pendapatan pajak hotel restoran diberikan kepada desa. Kan itu. Ya, mungkin dalam kesepakatan untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Bali, kalau pertamanya itu hanya 6. Yang sekarang semua didasari atas peraturan bupati. Peraturan bupati itu. Layak enggak kalau mohon maaf Pak? Adik, mohon maaf, sebagai Bupati Gianyar contoh. Saya Bupati Badung. Saya membawa uang dari Badung. Saya kayak raja apa begitu. Pak, Dek selaku Bupati Gianyar kayak nggak kelihatan gitu loh. Padahal kita selevel selaku Bupati. Bahkan Beli Lola di sini sempat cerita itu Bupati Bangli yang dulu katanya. Tiba-tiba ujung-ujung Bupati teko Bupati ini Bupati Bangli ini nama katanya. Artinya begini, kita harus ada grade etika dan saling penghargaan antara jabatan yang sama. Kalau gubernurnya datang wajar kan? Beliau gubernur datang ke Gianyar, ke Bangli mengikuti mohon maaf bupati atau wali kotanya mengikuti gubernur. Ini kan bupati kedatangan bupati yang kelihatan bukan bupati di tempat sana. Secara psikologis kan terganggu juga ya. Itu maksud saya. Mari kita saling menghargai posisi yang sama dan semua juga punya visi misi yang jelas di masing-masing kabupaten kota. Mari kita tetap menjunjung etika dalam apapun itu. Berarti kalau Tiang jadi diberi kesempatan menjadi Bupati Badung, saya akan kembalikan uang. Kalau De Gajah jadi gubernur. Ya, kalau De Gajah jadi gubernur saya kembalikan ke provinsi. Misalnya anggaplah Pak Suyase yang jadi di Badung, tapi Koster yang di gubernur. Ya kita duduk bersama. Kita duduk bersama. Sejauh mana komitmennya, asal uang itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan untuk memberdayakan baik tentang situasi pariwisata di masing-masing daerah. Akomodasi wisatanya, pelayanan yang terbaik. Nah, itu yang skala prioritas, bukan hanya yang lain. Walaupun secara aturan bisa saja kalau bicara adat budaya, benahi Pariangan dan lain sebagainya. Tapi kan skala prioritasnya tempat-tempat objek wisata itu juga harus diperhatikan. Tapi kan kalau saya pikir kalau saya jadi Pak Suyase, nggak bisa Pak jadi gubernur nanti gitu. Saya bukan begitu. Pemimpin itu kayak Pak Giri sekarang kan. Politiknya Pak Giri kan bisa ditiru sama Pak Suyase kalau terpilih gitu. Begini, pemimpin itu akan dinilai oleh masyarakatnya. Masyarakat kalau kita berjalan dalam tanda kutip yang rasional, apalagi karena masyarakat kita kan majemuk, bagaimanapun yang disenangi masing-masing itu punya persepsi. Kalau gaya saya tidak bisa begitu, Pak. Gaya saya memang beretika, artinya saya harus hormati segala sesuatu. Masalah nanti takdir dan lain sebagainya, kita bagaimana kita sebagai calon bupati dan bahkan diberi kesempatan, kita sudah bersyukur sebagai bupati dulu lah. Biarlah kita selesaikan dulu. Nanti kalau karma kita meniti karir bisa dilanjutkan dan dipercaya, yang kira akan jalan. Jadi untuk bisa naik tingkat
gitu, tidak harus dengan cara itu gitu ya. Sekali lagi politik itu ada katanya politik Machiavelli, menghalalkan segala cara. segala cara. Oke. Tapi yang itu mohon maaf, saya pemikir saya tetap bicara kepenting itu butuh popularitas sehingga menjadikan elektabilitas kita meningkat. Tapi di sisi lain jangan terlalu menyakiti dan mengorbankan teman-teman sahabat kita yang lain lah. Oke. Berarti saya tangkap misalnya Pak Suyase yang jadi Bupati Badung tidak akan mengikuti gaya-gayanya Pak Giri Prasta yang hibah langsung ke luar-luar itu ya berarti. Begini, sekali lagi saya tidak a priori terhadap bansos hibah. Bahkan memang itu wajib karena masyarakat membutuhkan. Siapapun karena Pak saya lihat sering bicara soal hibah di medsos itu. Oh, hibah dulu waktu Pak Giri terpancing itu kan Pak bilang hibah. Oh, konteks Pak kan karena Jokowi dibilang jelek. Kalau memang fair ya di Badung gimana gimana itu gitu konteksnya Pak ya. Oh, okay. Intinya hibah bansos itu kan juga bagian dari masukan masyarakat di masing-masing daerah melalui sistemnya sudah ada. Masukan di desa, musrembang desa, musyawarah kecamatan, musyawarah kabupaten juga. Artinya masukan masyarakat itu sudah masuk. Berarti dengan bantuan apa yang dia harapkan, bantuan hibah, bansos, itu sebenarnya sudah harus masuk sistem. Sistem di Badung kan sudah sistem e-hibah, e-budget, itu sudah jalankan di Badung. Nah, harapan Tiang bukan masalah itu. Saya pribadi, apalagi kita komitmen penyisihan pajak itu diberikan kepada kabupaten kota yang lain, saya akan memang tetap berikan. Bahkan saya akan serahkan pada provinsi, kan saya sudah bilang. Ya, kita tidak usah mencari panggung lagi, karena kita sudah memberikan ikhlas kepada kabupaten kota yang lain, dan perantaranya adalah gubernur dalam hal ini. Ya, bukan semuanya, ingat, bukan masyarakat nanti ngapain diberikan istilahnya gubernur kan habis PHR, bukan. Ini ada kesepakatan berapa persen yang kita berikan, misalnya 10% misal gitu, dari PHR. Jika PHR-nya 1 triliun itu sudah 100 miliar. Jika 10 triliun berarti 1 triliun kan begitu. Nah, itu kita berikan kepada provinsi untuk mengarahkan kemana harus diberikan kepada masyarakat yang ada di Bali melalui kabupaten kota. Tiang sempat ngobrol dengan temannya Pak di Golkar kan, Pak Demer. Win, masyarakat sekarang itu banyak yang tidak bisa membedakan duit pribadi dengan duit uang APBD, uang rakyat gitu kan, sehingga politisi-politisi yang jeli memanfaatkan situasi ini seperti itu. Gitu. Kondisinya begitu gimana, Pak? Ya, berarti kan kita sadar masyarakat sangat membutuhkan perhatian pemerintahnya. Secara umum bicara Bali, ya, karena kan timpang keberadaan masyarakat kita yang ada di Bali. Ya, artinya wajar karena banyak yang perlu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sudah agak berat. Betul. Nah, otomatis bagaimana kita membangun ataupun beriadnya dengan situasional keberadaan pribadi. Nah, dengan ada seorang figur yang begitu berani ya memberikan bantuan yang begitu besar-besar dan berjalan, otomatis kan bagaimana masyarakat nggak memikirkan itu uang pribadi atau uang rakyat. Yang jelas mereka sebagai pemimpin sudah dianggap loyal kan, itu memberikan haknya pada masyarakat kan begitu. Kita nggak masalah, kita nggak hargai itu. Tapi yang jelas kita ke depan, kalau saya kan ingin di samping memberikan perhatian secara penuh kepada masyarakat khususnya di Bandung secara merata, tidak memikirkan politik lagi. Jika kita sudah menjabat itu kan dengan grade 50% plus 1 menang gitu. Berarti kan ada 49% yang tidak memilih kita. Apakah kita tidak harus tidak ayomi mereka? Kita kan dihadapi masyarakat Badung. Kita harus punya pemimpin ataupun di Badung, jika saya harus bisa memberikan pemerataan, karena saya didaulat sebagai Bupati Badung, bukan Bupati kelompok dan golongan. Sehingga kita harus bijaksana dan negarawan. Nah, sehingga hak-haknya makanya saya sampaikan ke Banjar adat, ke desa adat, sehingga mereka tidak terkotak-kotak dalam konteks ini gitu loh. Artinya jangan bicara selalu politik. Betul. Adat disusupi politik terlalu tinggi. Betul. Sehingga memecah belah tatanan kehidupan kita. Saya ingin Bali ini ajeg, keramonya harus ajeg.
di mana kita berbicara adat, seni dan budaya. Politik itu kan hanya agenda 5 tahunan. Kalau mau menyalurkan perbedaan itu salurkan di tanggal 27 November 2024. Saya suka Wayan Suase, pilihlah Wayan Suase gitu. Saya tidak suka Wayan Suase, jangan pilih saya. Di sana saja di pencoblosan. Setelah itu kita kembali. Norma-norma kita kehidupan bermasyarakat itu ditegakkan. Itu yang saya ingin sampaikan yang jelas. Di Badung kan bilang air Kuta Selatan. Mohon maaf, kok saya selaku penyumbang devisa terbesar, kok air saya tidak dapat di daerah Pecatu contoh. Emang serius? Masih ada kesulitan air di Badung? Ya, itu mungkin karena volume air yang kemarin, mohon maaf, setapannya untuk beberapa rumah ataupun tempat tinggal ataupun beberapa akomodasi wisata. Sekarang dengan pertumbuhan yang begitu tinggi, sehingga air itu volumenya tentunya belum mencukupi. Ya, memang sampai detik ini. Untuk apa? Kemudian saya kadang-kadang kan kesel juga Pak ya. Saya kadang-kadang kesel nih. Untuk apa ada PDAM gitu kadang-kadang kan? Ya benar. Gimana mungkin? Ya makanya inilah perlu kita pemimpin itu di samping konteksnya memimpin ada gaya human rights-nya, artinya entrepreneur itu yang penting. Di samping hanya memimpin kita perlu leadership lah. Bagaimana kita duduk selalu bersama. Bukan hanya ABS asal Bapak senang ya. Pentingnya kita duduk bersama itu seperti kita membuat suatu perusahaan daerah di Bandung PDAM. Di satu sisi di saat orang telat membayar langsung meterannya diputus ataupun mohon maaf airnya tidak mengalir. Tapi di saat air PDAM tidak muncul tidak ada istilahnya action yang cepat. Maka sekali lagi kita akan koreksi ataupun minimal kita duduk bersama dengan perusahaan daerah bagaimana pelayan itu skala prioritas. Pelayan skala prioritas, apapun konsekuensi dari pelayan itu bukan keuntungan skala prioritas. Bagaimana kita bisa memberikan, makanya saya bilang yang terbaik bagi masyarakat. Bukan keuntungan skala prioritas, tapi memberdayakan segala sesuatu layanan kepada masyarakat yang terbaik. Yang kira perusahaan daerah sebenarnya mereka sudah punya kemampuan atau memiliki intelektualitas yang cukup, akan tetapi kan perlu segala sesuatu perlu finansial pendukung. Artinya misalnya kebutuhan selang dan fasilitas itu yang ada di Pecatu kan begitu tinggi untuk artinya mendapatkan air yang layak dan semua. Sementara jarak antara penduduknya cukup jauh juga. Makanya kalau perusahaan itu butuh biaya untuk fasilitas ya diberikan. Itu juga untuk kepentingan masyarakat kan begitu, daripada uangnya dominan dulu keluar. Makanya saya bilang sering saya sampaikan bukan berarti tidak memberi ke daerah lain, tapi berikan dulu perhatian kepada Kabupaten Badung secara merata. Masalah kita memberikan ke luar daerah itu kan juga memang bagian dari kesepakatan. Oke. Kemudian kalau bicara Badung itu Bali Selatan kan terkenal macetnya nih Pak. Dan alih fungsi lahan lah, macet lah dulu. Gimana cara Pak Suase nanti untuk menyikapi persoalan padatnya di Bali Selatan, kemudian macetnya yang parah ini Pak? Gimana ini Kak? Ya inilah pertumbuhan penduduk dan kegiatan aktivitas di sektor pariwisata yang kita tidak bisa pungkiri. Madunya Bali itu adalah Badung. Banyak eksodus, artinya urban bukan dari Bali saja, dari luar pun banyak mencari rezeki di daerah kita. Nah, ruas jalan, mohon maaf, begitu sempit di pertumbuhan kendaraan begitu pesat. Nah, tentunya solusi memang tidak maksimal kita akan mampu agar kita tidak muluk-muluk. Tapi harus ada solusi bagaimana bukan di Kuta Selatan saja, sekarang di Kuta bahkan di Canggu sudah tidak bisa kita pungkiri. Makanya minimal jalan alternatif kita akan mencari jalan-jalan lingkungan, jalan-jalan desa yang tentunya belum terjamah maksimal tentang istilahnya ruas jalannya. Mungkin kalau bisa dibenahi ya, intinya dibaguskan jalan itu, diaspal. Nah, sehingga akan memberikan ruang gerak, misalnya sepeda motor, misalnya jalan yang 3 meter 2,5 itu kan bisa sepeda motor. Artinya mengarahkan sepeda motor ke sana, jalannya kita buat jalan tembus kemana, otomatis sedikit mengurangi kemacetan, bisa mobil saja yang jalan utama, kan begitu. Atau hal-hal lain mencari terobosan di mana kajian-kajian yang bisa kita buat jalan-jalan baru yang tentunya
sekali lagi bisa mengurangi kemacetan. Kalau dari dulu kan Badung sudah buat inovasi mau jalan lingkar. Tapi kata itu kan dari dulu sudah dari dulu wacananya 10 itu tahun ya. yang lalu lah. Tapi kenyataan kan belum maksimal. Ya makanya sekali lagi kita apresiasi masyarakat, kita hargai, tapi kita akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan diberi kepercayaan, kita akan cari hal-hal yang positif yang untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kita akan bagaimanapun kita harus kerjasama semua dengan kepolisian melalui lalu lintasnya, kan begitu. Mana bisa jalan satu arah. Intinya semua kita harus sadar. Dan kedua kita harus kuatkan juga undang-undang yang ada di daerah, di Bali khususnya, karena kan pajak kendaraan motor itu ya. Sekarang katanya dikembalikan kepada kabupaten lagi gitu loh. Oh, kabupaten lagi. Iya, artinya pendapatannya. Sehingga kalau di kabupaten Badung pajaknya tinggi berarti. Iya, artinya di samping itu kita ingin men-stressing juga kan, mohon maaf ini. Inilah kalau aturan di atasnya memberikan kesempatan bagi siapapun untuk berusaha, kayak sekarang itu kan plat-plat mobil luar itu kan banyak. Grab itu gitu loh. Kita gimana, Man? Bisa jadi orang yang ke Badung bukan plat Badung kan, kebanyakan. Dominan, atau banyak itu. Pasti itu. Ya, sehingga mereka cari kerja dengan plat yang lain, dia bayar pajak di luar. Yang dapat pajaknya dari kabupaten ini, yang terima dampaknya kabupaten ini gitu kan jadinya ya. Intinya kita akan pasti mencari segala usaha bagaimana masyarakat itu bisa terlayani dengan baik. Sekali lagi memang kemacet itu cukup membuat kita berat berpikirnya, tapi segala sesuatu pasti ada solusi yang terbaik. Tiang, kalau dari perspektif penonton sepak bola kan melihat cek adik ini. Kalau Tiang mencoba berpikir mencari solusi juga berat juga ya macet nih, masalah macet. Dan ini tidak di Bali aja Pak. Jakarta udah duluan, di Bandung dan banyak. Dan semua pemimpin itu sulit sekali mengatasi masalah satu ini kan. Ya, macet dan sampah. Sampah dua ini ya. Mungkin sakti dah sana kewa sih, kecuali ngidang ilmu sulap kayak mereka sulap sihir gitu. Tapi ya, masyarakat tidak memang harus pemimpin itu, masyarakat menginginkan pasti harus ada solusi. Pemimpin itu harus berani menyatakan apa yang kamu lakukan tentang kemacetan dan sampah kan begitu. Wajib kita mencari terobosan. Tapi bagi saya tidak harus menyampaikan hal itu dengan berjanji muluk-muluk. Kita akan pasti berbuat semaksimal mungkin untuk kemacetan itu bisa lebih berkurang. Kedua, mengenai sampah itu kita ingin jujur kalau kami selesaikan di masing-masing desa. TPA itu bagian dari yang menyusahkan daerah atau kabupaten kota yang lain. Kita titip sampah kepada mereka kan kasihan. Kita selesaikan di hulunya, di desa di mana tempat-tempat sampah itu maksimal. Kita akan cari mesin-mesin yang tentunya walaupun mahal demi menyelesaikan permasalahan itu dan tidak mengurangi kenyamanan dalam konteks bau dan sebagainya, itu kan harus diselesaikan. Masyarakat pasti welcome kalau sudah segala sesuatu diperhatikan oleh pemerintah dengan mesin-mesin yang begitu canggih, yang profesional untuk menyelesaikan persampahan di wilayah desa masing-masing. Kenapa kalau solusi yang sempat ditawarkan kan yang baca di berita itu ada jalan bawah tanah yang anggarannya 300 triliun itu. Itu Pak Suyasa setuju Pak? Itu adalah bagian dari program pusat yang juga dipohonkan oleh provinsi. Sekali lagi pemerintah itu mencari solusi bagaimana solusi Bali itu tidak kredit. Ya, itu kita apresiasi juga pemerintah pusat memberikan jalan keluar yang terbaik. Satu, ini kan bukan program jangka pendek, program jangka panjang pastinya ya. Kan. Tentunya kita di Bali kan ada aturan banyak soalnya, membuat jalan layang susah. Kan gitu. Ya otomatis kan mainnya ke dalam. Tapi jalan layang tidak bisa, para layang bisa gitu. Itulah itu terkadang paradoknya kadang-kadang ya lihat itu. Benar. Makanya ya kalau saya setuju. Helikopter boleh terbang pendek-pendek. Ini ya paradoksnya kan. Ya. Makanya pemimpin-pemimpinnya Pak Mangku pasti kan saya sempat ngobrol sama beliau. Pak Mangku, gimana sih caranya Pak Mangku selaku mantan gubernur
solusi macet, ya antara jalan layang atau jalan bawah tanah, dua itu aja. Silakan pilih. Kalau jalan layang sulit, kalau jalan bawah tanah biayanya lebih tinggi. Ya. Ya, biaya jalan tanah itu hampir per 1 kilonya 1,3 T. Push, Ya, 1 kilo di bawah ya. Gila. Ya. Belum lagi persoalan sosial, nih protes karena lahannya sudah bagus, ben gusur gitu kan. Ya, intinya begini, itulah perlu sama-sama sadar, pemerintah ingin membenahi segala sesuatu, pasti ada yang dirasakan kurang nyaman. Betul, Tapi kalau mau diselesaikan dengan baik, perlu pengorbanan kenyamanan, tapi demi kebaikan juga kenyamanan kita ke depan lebih bagus, kan begitu. Nah, kalau sudah membenahi jalan, ya bagaimanapun itu paling terbongkar semua, ya. Toko-toko mengeluh di samping tokonya dibongkar, pembeli tidak ada, kan gitu. Nah, kan gitu. Ya itulah kadang-kadang. Ya mohon maaf, sekali lagi semua butuh pengorbanan dalam konteks mencari sesuatu solusi yang terbaik. Maka kepemimpinan kami sekali lagi ke depan, kami akan selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kramo Badung. Siap, Pak Suyaso. Oke. Kalau Tiang Mas bicara Badung, kaya sekali kan. Saya ngobrol sama Pak mantan Bupati Jemberana, Pak Winasa. Wih, kalau saya Tiangnya di Bupati Badung ngidam dia gitu. Ngidam katanya. Jalan bukan aspal lagi, batu sikat katanya. Iya memang itulah. Makanya orang mulai kan wajar. Nah tapi sekarang gimana kita bisa secara profesional menggunakan anggaran itu tepat sasaran, ya. Makanya saya bilang ini anggaran kabupaten kota yang ada di Badung, anggaran APBD Badung, berikanlah yang terbaik bagi Kramo Badung itu dulu. Itu intinya. Kalau Tiang melihat gini juga Pak, program pemerintah itu kadang-kadang konslet istilah bahasa Paknya lah, melenceng dari musrenbangnya itu. Kebutuhan di daerah atau di desa Banjar seperti ini, programnya ke sini gitu. Sehingga suut-suut di masalahnya gitu. Pak merasakan begitu juga? Sangat saya merasakan. Makanya saya bilang terkadang ya saya ada dalam pemerintahan tapi bingung gitu terkadang. Itulah banyak hal yang sesuatu, itulah kekuatan dari kepala daerah. Kekuatan penyelenggara pemerintahan di daerah ada di kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati. Ya itu sehingga ekspresio ada di kepala daerah, keuangan yang setelah ditetapkan oleh DPRD. Maka DPRD bisa meminta segala sesuatu program ke kepala daerah. Kalau di pusat kan beliau pejabat negara, DPR-nya posisinya. Kalau di daerah bukan, dia adalah penyelenggara pemerintahan di daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Tapi hak budgetingnya ada di kepala daerah. Nah, sehingga seperti yang disampaikan tadi, di mana yang dianggap layak, apalagi dianggap popularitasnya meningkat, ya arahnya ke sana. Gitu. Karena ada kebijakan populis dan kebijakan tidak populis. Kebijakan yang populis itu identik dengan suara. Ya. Masyarakat harus cerdas juga. Itu maksudnya. Ini lagi satu Pak. Ini saya penasaran nih. Netizen juga pasti penasaran nih dengan calon Bupati Badung. Karena ini viral juga kan di media sosial. Kan sering disoroti sekarang di Badung itu identik dengan pengerokan tebing gitu. Nah, Pak Suyaso gimana melihat fenomena ini gitu? Inilah saya kadang-kadang saya sudah di masyarakat, hal itu memang sedang ramai dibicarakan. Yang jelas kalau dasarnya yang jelas permohonan izin dari tentunya yang ingin menanamkan modal pengusaha di Kabupaten Badung, tentunya harus bisa juga menghargai daerah ataupun minimal hal-hal yang sangat tendensius dalam tanda kutip, tebing kan, ya kalau bicara bukit gitu ya, artinya kita harus jaga. Nah, kenyamanan itu yang perlu kita jaga. Maka bagi kami itu hal itu sedang dicek oleh, mohon maaf, apakah izin dan sebagainya itu bisa sudah dilakukan.
Tiang kira Bahkan ada berita kan Kejagung sampai turun. Kejaksaan Agung apa Mas? iya, Kejaksaan Kejaksaan Agung ya turun ya untuk Iya. mengecek itu. Ya, nah intinya ya kalau memang itu belum mendapatkan izin atau keliru, ya memang harus ya tentunya yang mulai ya aparat hukum. Kalau kami dari masyarakat kan pada prinsipnya kalau ingin pariwisata ini berjalan dengan baik dan tentunya tetap pengusaha itu jangan arogan. Pengusaha itu jangan hanya membangun di Bali tapi tidak membangun Bali. Kan itu bedanya. Kalau membangun dia membuat suatu usaha untuk kepentingannya orientasi keuntungan. Tapi bagaimana membangun karakter Bali ini kan harus bisa dibangun. Maksudnya menghargailah sekali lagi alam yang ada di Bali kan begitu. Bagi netizen itu tugasnya murdaning jagatnya, Pak. Mau membatasi, membuat aturan kan gitu. Iya. Iya, benar. Berarti kalau ada masalah berarti murdaning jagatnya yang bermasalah gitu. Perspektif netizen gitu. Iya, bagi saya yang jelas saya serahkan kembali kepada aparat penegak hukum bagaimana proses hal tersebut gitu. Nggih. Karena identik paling besar kayak alih fungsi lahan itu di Badung. Di Badung paling besar, Pak. Kalau boleh tahu berapa per tahun, Pak, di sana, Pak? Ya tentunya begini, alih fungsi lahan itu sebenarnya sudah ada aturan tata ruang. Tata ruang kan sudah jelas, ada RT RW, ada RDTR. Tentunya bedanya begini, mohon maaf ini, di Badung ini kan seperti yang disampaikan tadi berkah pariwisata. Objek-objek wisata yang dicari itu oleh wisatawan, bukan kita membuka. Artinya contoh Canggu dulu Canggu nggak dikenal. Tapi banyak turis-turis hadir ke sana. Padahal di sana dominan jalan lingkungan yang tentunya dipelihara dan dibenahi oleh pemerintah desa. Nah, sehingga kemampuannya kan tidak maksimal. Sekarang karena kehadiran tamu itulah yang menyebabkan, mohon maaf, wilayah-wilayah itu diminati oleh tamu sehingga orang-orang yang memiliki tanah, mohon maaf, dia itu punya hak pribadi. Gimana kita bisa melarang pemerintah? Karena yang punya lahan pribadi. Okay. Dia punya hak maunya apa, walaupun secara aturan di sana tidak boleh membangun, misal itu tanah basah dan sebagainya. Maaf Pak, ini tanah saya punya di sini, saya membangun, lalu buatin saya rumah tinggal atau gimana? Gimana kita jawab Pak? Itu hak asasi mereka. Nah artinya begini, kita hargai, kita apresiasi, pasti ada pengalihan yang namanya tanah basah menjadi bangunan-bangunan itu, apalagi di Badung, ya kita tidak bisa pungkiri. Tapi mari kita jaga segala sesuatu itu agar bisa memberikan suatu reward juga kepada daerah-daerah yang pertanian dalam arti luas. Yang itu yang masih menjaga wilayah Petang, Abian Semal, kan itu. Nah disinilah perlunya dijaga pertanian itu diberikan suatu kesempatan untuk menikmati kebahagiaannya di dalam bertani itu. Makanya di program kami itu kami pun akan memperhatikan, akan memberikan bukan sekali lagi bukan memanjakan ya. Artinya bagaimana mereka bahagia dulu baru senang gitu loh. Artinya karena petani itu kan terkadang kasihan gitu loh. Di satu sisi mereka sudah kotor-kotoran, terakhir mau menyelesaikan pertanian itu mahal, pupuk kan ya, pupuk mahal kan, pupuk ini mahal. Kedua, setelah itu biaya-biaya dan lain sebagainya. Nah ini perlu kita hadir pemerintah untuk mengapresiasi pertanian ini, memberikan suatu kita buat suatu dana penjamin kepada petani dari pemerintah Badung dengan APBD yang besar untuk menghargai petani. Misalnya dalam sekian hektar, ya istilahnya satu petani punya misal ya, artinya dia menghabiskan menggarap sawah basahnya dari sebelum sampai panen itu ya, dari istilahnya membajak tanah, membajak sawahnya, menanam padinya, setelah itu memupuk dan sebagainya, itu hampir 170.000 per satu are, 100 meter persegi. Nah, kalau selama ini, mohon maaf, bagi masyarakat yang menengah ke bawah, terkadang mereka meminjam lebih dulu uang itu untuk menggarap sawahnya.
Nah, berarti kan dia sudah beban hutang sebelum mendapatkan hasil kan gitu. Sehingga otomatis mindsetnya sudah keliru dan mereka akan dibebani oleh harapan hasil. Karena dia minjam ataupun mutang misalnya di koperasi yang ada di Subak gitu. Kalau kita beri dari pemerintah subsidi itu dari sebelumnya ataupun dari tanah awal kosong sampai panen, anggap 170.000 per are, bisa 1 hektar 17 juta kan, 17 juta. Kita dari pemerintah mensubsidi itu. Dampingi mereka dengan PKL yang seperti dulu udah bagus, yang ngerti tentang pertanian. Kita terus dampingi, misalnya per 10 hektar mereka bergrup, kita kasih PKL bagaimana cara bercocok tanam yang bagus, walaupun petani sudah ngerti secara otodidak, tapi kan kita ingin mendapatkan hasil yang lebih unggul, yang perfect dan bisa bersaing untuk kebutuhan pariwisata kita kan itu. Padinya yang unggul sehingga dia dibina. Tentunya dikasih pendamping PKL yang ngerti tentang pertanian itu sehingga mendapatkan hasil. Ini dia bertani dengan bagus, hasilnya besar, sehingga dia tidak memikirkan pokok dulu karena sudah ditalangi oleh penjamin dari pemerintah kan. Pemerintah Badung menjaminkan petani itu mendapatkan bantuan kan gitu. Nanti mendapatkan hasil yang dulunya menghabiskan 170 per are, nanti jadi padinya yang biasanya 300 per 1 arenya, jadi jika berhasil kita bisa jual 400.000 kan begitu. Karena dia ketenangan dia. Kedua juga dia bertani itu tidak hanya asal-asalan dan samilan, dibalikan liun samilan Pak. Jadi tiang dumun sekolah mekuli sore maret yang ngarit atau kumo teman waktu 1 jam setengah jam kan itu samilan. Bagaimana kalau kerja samilan mendapatkan hasil yang baik maksimal, kan gitu. Itu mari kita sama-sama balance. Makanya tiang ingin petani itu merasakan nikmatnya hasil pariwisata yang ada di Badung, kita harus apresiasi. Sekali lagi bukan memanjakan, harus memang diberikan perhatian penuh dulu untuk memberdayakan petani itu agar mereka bahagia dan senang gitu. Siap. Kalau dari Kim ini didukung juga oleh Pak Mangku Pastike gitu Pak ya. Kemarin sempat komunikasi sama Pak Mangku. Intinya seorang tokoh figur yang ingin menjabat, sekali lagi wajar sah-sah saja mendekati figur-figur tokoh-tokoh yang bisa mengayomi, bahkan punya branding kan. Ya seperti Pak Mangku Pastike, ya beliau mantan gubernur, mantan Kapolda, yang memiliki pemikiran-pemikiran yang cemerlang kan begitu. Kita harus wajar lah soan Pak Agung Gede Agung, mantan bupati 2 periode. Pak Agung Gede Agung juga? Iya kan. Pak didukung. Golkar ya sama-sama. Artinya minimal saya menjalin silaturahmi mohon restu. Masalah dukung kan beliau punya hak secara pribadi. Siap. Kedua juga pada Pak Wakil Gubernur dan mantan Pak Coaco ya? Enggak. Bukan. Pak Sudikerto. Pak Jero Sudikerto ya, karena wilayah Badung kan lebih lah saya. Beliau mantan bupati ya? Wakil Bupati Badung. Ya, sekali lagi saya bilang kita ingin mencari figur pemimpin di Badung. Nah, sehingga bagaimanapun masyarakat pasti akan melihat jika figur ini bagaimana, jika figur itu bagaimana nanti Badung ke depan. Kita ingin Badung yang punya marwah, yang punya taksu ini juga bisa memilih pemimpin yang terbaik di antara pemimpin yang baik ini. Sukses semua Pak. Sukses semua. Yang tahu Erwin. Pak Suyasa ada agenda dan sangat terima kasih sudah jauh-jauh dari Badung teman-teman datang ke studio Jack Bali. Meskipun agenda banyak Pak ya. Sukses semua Niki. Dan di akhir kita akhiri dengan makan sate pan bingin. Sate pan bingin ya. Pan bingin. Ini bagian dari UMKM kurang lebih ya. Sate babi ini Pak. Pak jualan babi benar Pak? Background saya jualan babi guling. Usaha babi atau jualan babi guling orang tua saya. Babi guling jualan babi guling. Babi guling napi usahanya Pak? Men lode teman. Men lode. Sekarang masih atau? Tidak, karena ibu sudah usia belum tidak bisa. Oke, siap. Sudah ada samsam merkaknya lanjutkan. Samsam merkak. Itu Pak Suyasa punya? Ada keluarga lah dari rumah. Oke. Kasih deh Erwin atas kesempatannya. Kita tutup Pak Suyasa dengan Om Santi. Om Santi Om. Kita makan sate pan bingin dulu Pak ya. Kasih semua ya.